Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah kita kepada Allah yang telah memberikan berkah nikmatnya sehingga pada siang ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan seminar penyampaian tentang modul yang telah kita pelajari. Yang mana pada hari ini kita membahas tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Pertama sekali yang saya hormati kepala sekolah STN Kota Selatan, yang kedua yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan hadir untuk menjadi seminar pada hari ini. Tema yang akan sampaikan adalah tentang bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Kenapa ini kita bangun? Karena di sebuah sekolah itu siswanya banyak, ya kan? Ada yang sampai puluhan bahkan ratusan. Untuk mengatur siswa yang sebanyak itu, tentu kita membutuhkan kesadaran dalam diri anak untuk menaati apa yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, dengan adanya kesadaran dalam diri anak itu, maka insya Allah apapun peraturan yang ada di sekolah akan mudah diterapkan dan ditaati oleh anak, sehingga memudahkan sekolah untuk mengatur jumlah siswa yang banyak itu. Oleh karena itu pada hari ini kita perlu menyampaikan beberapa teori yang membangun, yang mendukung bagaimana terciptanya budaya positif di sekolah. Yang pertama kita mengenal ada konsep, yaitu konsep disiplin positif. Yang dimaksud dengan konsep disiplin positif ini adalah bagaimana seorang siswa itu punya tekad yang keras, punya tekad yang kuat dalam dirinya untuk menjalankan apa yang telah dia yakini. Jadi ada kesadaran dalam dirinya untuk melaksanakan itu. Adapun yang mendasari teori ini adalah berdasarkan pendapat dari Dr. William Russell, di mana beliau menyampaikan sebuah teori, yaitu teori kontrol. Di mana teori kontrol ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang itu melakukan sesuatu ada tujuan yang dia harapkan, yang dia inginkan, kan? Seorang siswa melakukan yang buruk ada punya tujuan itu. Jadi perilaku baik atau perilaku buruk dari siswa itu punya tujuan. Jadi seorang guru memahami apa yang dilakukan oleh siswa itu. Apapun yang dilakukan oleh seorang siswa jadi pasti punya tujuan, dan tujuan inilah yang dipahami oleh guru sehingga nanti bisa melakukan tindakan yang tepat untuk anak didik itu. Nah, maka ketika kita berharap kepada teori kontrol ini, maka akan berubahlah paradigma yang selama ini yang terjadi di dunia pendidikan. Di mana dalam dunia pendidikan selama ini kita mengenal teori adanya rangsangan, ada respon, atau teori stimulus respon, kan? Hari ini kita bergerak untuk meninggalkan teori yang lama itu. Kita bergerak untuk menggunakan teori kontrol. Di mana teori yang lama kelemahannya adalah bahwa semua orang dipandang sama. Nah, itu yang kelemahannya, kan? Dari teori yang kita dapatkan. Yang lama itu kita bisa mengontrol lain. Tapi yang baru teori kontrol ini, perilaku orang itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa mengontrol perilaku itu adalah anak itu sendiri, ya, kalau menurut pendidikan. Sebenarnya lama itu adalah guru sekolah bisa mengontrol perilaku anak. Konsep yang sekarang adalah bahwa perilaku anak tidak bisa dikontrol. Tapi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dalam diri anak untuk melakukan keyakinan yang selama ini dia pegang, gitu. Nah, oleh karena itu kita bergerak hari ini kita mengenal yaitu kebajikan universal atau kebaikan-kebaikan yang telah disepakati secara global yang tidak bertentangan dengan agama, suku, ras, dan lintas budaya. Nah, di antara nilai kebajikan yang sifat universal adalah satu, cinta Tuhan. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan terroyong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang ketujuh, punya kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang sembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi ini adalah
kebajikan universal yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita di sekolah. Dan ini kita muatkan nanti di sekolah kita, yaitu namanya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi Bapak Ibu semua yang selama ini kita mengenal peraturan sekolah atau peraturan kelas, hari ini di kurikulum baru kita akan bergerak, kita akan mencoba paradigma baru dengan mengenai istilah yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa bedanya Bapak Ibu antara yang lama dan yang baru? Bedanya satu Bapak Ibu. Kalau peraturan sekolah itu sekolah yang buat tanpa melibatkan siswa. Artinya adalah dari atas ke bawah. Kita paksakan ini kepada siswa istilahnya kan. Jadi kalau yang sekarang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu kita mengkomunikasikan, mengajak siswa untuk bersama-sama membangun, menyusun keyakinan kelas yang akan dilaksanakannya di sekolah ini. Berangkat dari kebajikan universal tadi yang sudah tadi. Artinya kita kenalkan ke anak gotong royong ini sifatnya jujur ini kan. Lalu ketika anak sudah memahami, kita buat bersama-sama. Dari sekian banyak itu yang mana yang kita sepakati? Dari 10 atau 6 buah kita buat semacam. Jadi Bapak Ibu, insyaallah mungkin kalau sudah merata nanti pelaksanaan kurikulum mereka ini, kita nanti di sekolah ini tidak lagi mengenal peraturan sekolah, tapi mengenal keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan ini contoh ya. Contoh keyakinan kelas di kelas 1 contohnya ya. Satu contoh, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi tidak ada kata-kata harus siswa harus belajar, tidak lagi. Jadi kata-katanya positif. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, ya kan? Jadi inilah yang kita tanamkan kepada anak didik, bahwa nanti ketika dia melanggar, kita akan tanyakan ke dia. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Dia tidak mau belajar. Kita tanyakan nanti kepada dia, berarti kamu telah melanggar yang ini. Kamu telah melanggar keyakinan kelas utama bahwa anggota kelas itu perlu belajar. Ini contoh Bapak Ibu. Kemudian berikutnya bahwa setiap perilaku siswa sekolah itu ada yang baik, ada yang buruk. Itu berdasarkan karena mereka itu melaksanakan atau memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar seorang siswa Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini makan minum, kan? Makanya kita lihat ada anak yang makan ketika di pagi hari di sekolah ataupun nanti dalam kelas, ya kan? Ada kedua anak itu punya kebutuhan ingin disayang dan ingin didapat mendengarkan kata terima kasih. Jadi anak-anak ini mungkin ketika di kelas ada yang bertanya kepada kita, kepada guru, ada yang saat melaporkan temanya, ini karena dia ingin dapatkan kebutuhan kasih sayang dari guru. Yang ketiga, ada kebutuhan kebebasan. Ada anak itu yang tidak ber-PR karena dia ingin kebebasan, kan? Ada anak itu yang tidak masuk, yang cabut karena ingin kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Ada anak itu yang suka nyanyi di kelas, karena itu dia punya kebutuhan kesenangan. Yang kelima, ini penguasaan. Makanya kita lihat ada anak-anak yang suka membuli kawannya, yang mengatas kawannya, karena ini memenuhi kebutuhannya. Jadi kita memahami, kalau kita mengenai yang 5 ini, kita memahami, oh anak ini seperti ini karena dia ingin memenuhi kebutuhan yang 1, 2, 3, 4 sekali. Kemudian Bapak Ibu, berhubung dengan perilaku sekolah, guru itu kadang-kadang menggunakan 5 posisinya Bapak Ibu. Ada 5 posisi seorang guru Bapak Ibu yang sama ini mungkin di antara kita sudah menggunakan 2, 3 atau semuanya Bapak Ibu. 5 posisi seorang guru Bapak Ibu. Yang pertama ada sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini mengancam, memberikan sanksi dan semacamnya. Dan inilah kebanyakan yang diterapkan sekolah untuk mengatur siswa yang banyak itu kita menggunakan penghukum. Yang kedua Bapak Ibu, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Ada guru itu Bapak Ibu ketika mendapati anak didiknya punya kesalahan, dia akan mengatakan Bapak Ibu, wahai anakku, wahai siswaku, Bapak sudah bersusah payah, Ibu sudah bersusah payah mendidik kamu, menyampaikan ini. Kenapa kamu tidak mendengar? Sedih Ibu, sedih Bapak. Ini adalah posisi pembuat rasa bersalah kepada anak. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu ketika kita menggunakan ini,
anak merasa kecewa, anak merasa tidak berguna dirinya ketika kita ungkap ini. Dia ada negatif beberapa itu. Yang ketiga sebagai teman tuh. Ada seorang guru tuh yang menggunakan posisinya sebagai teman kepada didik. Kelemahannya Bapak Ibu adalah ketika guru itu tidak datang, dia tidak mau tidak mau dengan guru lain, kan? Dia merasa dekat dengan guru itu. Atau mungkin ketika guru ini yang selama ini dia dianggap teman, dia marah. Guru itu marah pada dia, maka anak ini akan jauh, Bapak Ibu. Dia akan benci ke sekolah lagi, sehingga dia malas ke sekolah. Jadi ada kalanya Bapak Ibu sebagai teman kita dekatkan pada anak diri kita. Ada kalanya anak itu kan marah pada kita ketika kita ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang keempat sebagai pemantau Bapak Ibu. Ada kalanya guru sebagai pemantau ketika seorang siswa itu melakukan kesalahan, dia akan katakan, wahai siswaku, wahai muridku, kamu datang jam sekian, ya, padahal jam masuk kita setengah 8 contohnya. Kamu tadi Bapak kasih tugas 10, sementara kamu buat hanya 5 lagi tidak mengerjakan. Maka apa kira-kira konsekuensinya bagi kamu? Ini sebagai pemantau Bapak Ibu ya. Ada data, ada semacam aturan yang kita sampaikan ke anak. Yang kelima Bapak Ibu sebagai menajar. Nah ini yang susah Bapak Ibu. Sebagai menajar, seorang guru itu Bapak Ibu mengarahkan siswa agar bertanggung jawab, agar melakukan salah satunya dengan kesadaran Bapak Ibu. Contoh kata-kata yang digunakan seorang guru sebagai menajar Bapak Ibu adalah yaitu, wahai muridku, wahai siswaku, kalau kamu melanggar ini, kira-kira apa untungnya untuk kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Kira-kira peraturan sekolahnya mana yang kamu langgar? Jadi kita bertanya, berdialog pada anak itu, kita mengiring mereka untuk menyadari apa kesalahannya. Jadi Bapak Ibu, inilah 5 posisi guru yang selama ini telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang terbanyak kita gunakan sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Jadi yang diharapkan itu adalah sebagai menajar, dan inilah harapan terbesar dari kurikulum yang baru ini. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir sebagai seorang menajar Bapak Ibu, bahwa ketika kita mendapati seorang anak itu salah Bapak Ibu, kita gunakan pendekatan menstabilkan identitas anak. Ketika anak itu salah Bapak Ibu, kita akan panggil dia, lalu kita katakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ini dalam tahap pertama menstabilkan identitas anak. Yang kedua mungkin kita katakan Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu sampai kalimat yang berikutnya Bapak Ibu, banyak kali kalimat yang saya gunakan untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebagai posisi menajar, kita bisa menggunakan langkah kedua Bapak Ibu, bahwa ketika anak itu salah, kita menguatkan tindakan yang salah itu. Kita kuatkan tindakan yang salah itu, lalu kita giring mereka untuk menyadarinya. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan Bapak Ibu adalah bahwa wahai fulan, wahai Andi, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi Bapak kamu bisa mengontrol diri. Ini kata-kata untuk menguatkan tindakan yang salah. Atau kita gunakan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita mendapati anak bersalah, ketika kita menggunakan posisi menajar, kita akan menanyakan keyakinan. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan Bapak Ibu, bahwa apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau apa bayangan tentang kelas yang ideal untuk kamu. Atau yang ketiga, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, jadi inilah 3 tahapan yang kita gunakan untuk bagaimana ketika anak itu bersalah, ketika kita menggunakan pendekatan manajer Bapak Ibu. Nah, inilah materi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Kalau ada pertanyaan, ada 1 orang tanya mereka. Jadi Pak Iqbal sudah banyak Iqbal ya. Nah. Tadi telah dikatakan bahwasanya ada 3 atau segitiga restitusi. Ya. Ada pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Kalau kita terapkan di dalam sekolah yang pedesaan, kita apa?
misalkan kita bilang pada anak berbuat salah itu tidak apa-apa, pasti dia tuh merasa oh jadi kita tuh pasti boleh berbuat salah, walaupun masih banyak rentetan yang lainnya. Jadi apakah ini pas walaupun kita menerapkan kurikulum merdeka, apakah ini pas kita terapkan di sekolah yang perdesaan seperti kita ini? Bagaimana menurut Bapak? Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Iqbal yang sudah mengajukan pertanyaan bagus ini. Ini pertanyaan Pak Iqbal ini mungkin menjadi pertanyaan umum bagi kita semua sebagai guru, bahwa ketika kita mendapati seorang anak itu bersalah, ketika kita menggunakan seketika restitusi ini, yang pertama itu menstabilkan identitas, ya kan? Bahwa tidak apa-apa berbuat salah. Apakah cocok ini digunakan di pedesaan, ya kan? Apakah ini tidak salah, ya kan? Nanti kita khawatir nih, oh salah itu kalau kita berbuat salah tidak apa-apa, ya kan? Ini sebenarnya Pak Iqbal, inilah kalimat bagaimana kita dalam kerangka menstabilkan identitas, bahwa mereka itu tidak memfonis mereka itu menjadi orang yang hina ketika melakukan kesalahan. Kita bisa nanti menganalogikan kepada Nabi Adam, ya kan? Seorang nabi tidak melakukan kesalahan. Artinya Bapak Ibu, Pak Iqbal, ini kata ini punya koma nih, kalau koma tidak apa-apa berbuat salah. Semua orang pasti itu kesalahan. Ada komanya, tidak titik. Artinya apa? Ketika seorang anak itu bersalah, kita menenangkan mereka, kita menenangkan emosinya, bahwa oh berarti ibu ini apa ini tidak menyalahkan saya. Artinya apa? Setelah kita mengucapkan kata ini, kita lanjutkan dengan kalimat yang berikutnya. Adalah maksud kita intinya menguatkan tindakan yang salah, serta terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita akui bahwa orang itu tidak berlutut kesalahan, insya-Allah anak akan mudah menerima kalimat berikut dari kita sebagai guru. Ini maksud Pak Iqbal. Ya. Kalau ada lagi bukan. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas presentasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.